Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Nadia Permata Putri, and I will try to explain the material about urbanization and also migration. And my students' identity number is 2305 0 and 82. So I will start my material. And I will use bahasa when I explain, and I will use some cheat sheet here because it was too many material, so I think I could not memorize it all. Thank you so much. Okay, I will start. Yang pertama, kita akan membahas mengenai urbanisasi, tren, dan kondisi kehidupan. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan salah satu fakta yang paling jelas dan mencolok dalam pembangunan. Tingkat urbanisasi yang meningkat setiap kali pertumbuhan penduduk perkotaan melebihi pertumbuhan penduduk pedesaan. Umumnya, semakin maju suatu negara, semakin besar pula bagian populasi yang tinggal di daerah perkotaan. Pada saat yang sama, meskipun di setiap negara menjadi lebih urban, seiring dengan perkembangannya, negara-negara termiskin saat ini jauh lebih urban daripada negara-negara maju ketika mereka berada pada tingkat pembangunan yang sebanding, yang diukur dengan pendapatan per kapita. Dan urbanisasi ini teman-teman tidak hanya didorong oleh pendapatan. Misalnya urbanisasi yang terjadi di Afrika tidak terkait dengan industrialisasi seperti yang terjadi di negara-negara maju. Dan selain itu, di sebagian besar wilayah di negara berkembang, karena jumlah penduduk yang jauh lebih besar, jumlah orang yang datang ke kota belum pernah terjadi sebelumnya. Dan terjadi juga yang namanya bias perkotaan, yang mana bias perkotaan ini adalah anggapan bahwa sebagian besar pemerintah di negara-negara berkembang lebih mengutamakan sektor perkotaan dalam kebijakan pembangunan mereka, sehingga terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara ekonomi perkotaan dan juga pedesaan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai the role of city atau peran kota. Yang pertama itu adalah ekonomi urbanisasi. Itu merupakan efek aglomerasi yang terkait dengan pertumbuhan umum dari wilayah geografis yang terkonsentrasi. Nah, wilayah geografis yang terkonsentrasi ini maksudnya adalah wilayah geografis yang mereka itu memiliki jumlah pertumbuhan yang benar-benar terfokus pada satu wilayah. Jadi misalnya gini, di wilayah A jumlah pertumbuhannya sangat padat dan juga memang terfokus pada daerah itu. Nah, sedangkan di wilayah B sedikit terjadi pertumbuhan dan juga tidak merata. Nah, ekonomi urbanisasi ini akan terbentuk di geografis yang terkonsentrasi karena orang-orangnya jauh lebih banyak dan